Assalamualaikum saudara, Beri Bakareba, Nalompeto. Balik lagi bareng aku Fatur di Nonton di Sini Aja. Kali ini kita akan merangkum sebuah film berjudul Escape Room. Bergenre horor psikologis, menceritakan sebuah game reality show yang mengunci sekelompok orang di dalam ruangan. Pemain bisa lolos dari game ini setelah menyelesaikan teka-teki di dalam ruangan terkunci tersebut. Penasaran bagaimana filmnya? Langsung kita gas aja. Cerita bermula di mana di sebuah ruangan, seorang remaja terjatuh dari loteng. Dia seperti sedang kebingungan memecahkan teka-teki di game tersebut. Tak lama setelah itu, dinding di belakangnya tiba-tiba bergerak menyempit. Menyadari itu, ia segera menyelesaikan teka-teki ruangannya agar bisa menyelamatkan diri. Dicari-dicari, akhirnya ketemu sebuah petunjuk. Dia pun menyelesaikannya, namun sayangnya tak terjadi apa-apa. Dinding semakin menyempit, ia pun mulai kehilangan harapan. Dan inilah Escape Room. Chicago, Illinois. 3 hari dari kejadian yang tadi, kita diperlihatkan pada Zoe, anak perempuan yang sedang mengikuti mata kuliah. Ia sempat dinasihati dosennya tentang bagaimana agar bisa lebih berani. Selanjutnya seorang atasan bernama Jason sedang menelpon dengan bosnya. Dia pun pada akhirnya menyuruh bawahannya untuk menonton film Karate Kid. Kemudian ini dia, Ben, pria yang kita lihat di awal film tadi. Ternyata dia seorang pegawai di sebuah toko milik Bapak Gary. Balik ke Jason yang mendapat sebuah hadiah berupa box berwarna hitam. Setelah membukanya, ia tidak tertarik dan memberikannya kepada bawahannya Charlie, lalu pergi. Zoe yang pulang ke asrama diajak teman sekamarnya yaitu Ellison untuk berlibur bersama keluarganya saja. Namun sayangnya Zoe tak bisa pergi dikarenakan ia tak nyaman di acara keluarga. Zoe seperti merasa ada sesuatu. Ia seperti sedang trauma akan satu hal, entah apa itu. Ternyata ia sedang bermimpi. Temannya pun berpamitan padanya. Namun saat pintu ia buka, terdapat sebuah paket untuk Zoe. Di lain sisi, ternyata Ben juga mendapat paket yang sama, seperti Zoe dan Jason. Mereka pun kemudian melakukan berbagai macam cara untuk membuka kotaknya. Sayangnya kotak tersebut tak mau terbuka. Bahkan Ben pun sampai memukulnya dengan palu. Barbar juga Anda ya. Dan ketika mereka mulai mencapai batas, tiba-tiba sebuah kertas muncul dari dalam kotak. Kertas yang berisi sebuah undangan untuk masuk ke ruang misteri minus. Undangan tersebut berisi sebuah tiket permainan escape room yang apabila memenangkannya akan mendapat $10.000 yang kalau dirupiahkan sekitar 146 miliar rupiah. Besoknya, Ben langsung datang ke kantor, namun ia masih menunggu di luar sambil nyebat dulu ya kan. Tiba-tiba, seorang mbak-mbak cantik bertanya tentang gedung Minos. Mbak-mbak tersebut langsung gercep masuk ke dalam. Setelah itu, petugas meminta data diri dan HP miliknya. Ia pun segera diarahkan ke lantai 3 di gedung tersebut. Saat di lift, tiba-tiba seorang pemuda gamers menahan liftnya dan akhirnya mereka ke atas bersamaan. Ternyata mereka berdua juga pesertanya. Nah, masuklah mereka ke suatu ruangan yang ternyata Zoe, Jason, dan om-om bernama Mike sudah berada di sana. Mereka pun berkenalan. Mbak tersebut bernama Amanda dan si gamers bernama Danny. Mereka pun ngobrol bentar dan akhirnya Ben pun masuk. Danny berkata bahwa ia pernah mengikuti escape room sebelumnya, namun itu hanya di website saja. Dan dia sangat merasa senang karena akhirnya bisa memainkan gamenya secara langsung. Waduh. Merasa gabut karena gamenya belum dimulai, Ben pun memutuskan untuk merokok di luar. Namun saat ingin membuka pintu, tiba-tiba gagang pintunya lepas, yang ternyata gamenya baru saja dimulai. Danny melihat sebuah pengatur oven pada pintu yang tadi, dan mereka pun mulai mencari petunjuk. Dicari saset-saset, Mike menemukan sebuah obeng di dalam buku yang berjudul Fahrenheit 451. Melihat itu, Zoe mendapatkan clue lain dari buku tersebut. Ia pun ke pengatur oven yang tadi dan sayangnya bukannya membuka pintu tetapi itu hanya mengaktifkan pemanas pada ruangan tersebut. Semakin membingungkan, Amanda kemudian meminta petunjuk pada mbak-mbak yang berada di balik ruangan terkunci yang menyuruh mereka untuk menunggu di awal tadi. Sayangnya, mbak-mbak tersebut tak membantu.
Merasa ada yang aneh, Ben menyarankan agar merusak kaca dengan alat pemadam kebakaran. Namun ternyata itu hanya sebuah plastik. Ben membuangnya, namun tanpa sengaja itu malah mengaktifkan alat pemanas yang lain pada ruangan tersebut. Untungnya, Zoe menemukan sebuah kunci pada alat tersebut. Dia pun membuka ruangan si petugas dan ternyata mbak-mbak yang memberikan instruksi hanya sebuah boneka. Setelah itu, telepon pun berdering. Semua menatap Jason dan akhirnya dia mau mengangkatnya. Terdengar sebuah rekaman yang menyuruh mereka untuk mengikuti sebuah instruksi tertulis. Namun saat Jason menutup teleponnya, semua kembali panik saat jendela tiba-tiba tertutup sendiri dan ruangan mengeluarkan kipas raksasa yang membuat ruangannya semakin panas. Amanda yang sepertinya mengalami trauma, alhamdulillahnya bisa ditenangkan Zoe. Zoe pun memberinya air dan akhirnya Zoe menemukan instruksi tertulis tersebut yang mengatakan bahwa mereka harus menggunakan alas gelas. Zoe pun mengecek alas gelas yang ada di meja. Dia menekannya dan akhirnya mereka menemukan jalan keluarnya, yaitu sebuah saluran yang tertutup oleh lukisan. Dan lukisan tersebut akan terbuka bila alas gelasnya ditekan. Namun yang menjadi masalah, alas gelasnya berjumlah 6 dan ke-6 alas tersebut harus ditekan secara bersamaan jika lukisannya ingin terbuka sepenuhnya. Jason mendahului mereka untuk melihat jalannya. Di ujung jalan, ia menemukan jalan mereka masih terhalang dan dia membutuhkan obeng yang ditemukan Mike tadi. Kemudian Mike pun membawakannya. Setelah berhasil membuka jalan, Amanda menyusul mereka. Namun sayangnya, Amanda kembali mengalami trauma. Zoe pun diminta untuk membantunya. Sebelum pergi, Zoe sempat menemukan ide, yaitu dengan mengisi segelas air hingga penuh agar bisa menekan alasnya. Setelah Zoe pergi, Ben dan Danny pun segera mengisi penuh 5 gelas terakhir. 4 gelas terisi, sayangnya air tak cukup untuk gelas yang terakhir, dikarenakan Amanda sebelumnya telah meminum segelas air agar rasa takutnya hilang. Panik, mereka berdua pun saling menyalahkan, ditambah lagi dengan munculnya sumbu kompor raksasa di atas mereka. Untungnya Ben masih memiliki sebotol bir di sakunya, dia pun menuangkannya di dalam gelas, dan yang terjadi... Let's go! Untungnya, Danny dan Ben sempat menyusul mereka. Danny memuji pembuat gamenya. Dia mengatakan bahwa game tersebut dibuat seolah nyata agar mereka merasakan adrenalin dari setiap permainannya. Namun Amanda jelas tidak setuju, karena itu semua benar-benar nyata. Dan mereka hampir mati dibuatnya. Amanda pun melambai ke CCTV untuk menyerah, namun tak ada tanggapan. Bahkan ia sempat meminjam HP cadangan milik Danny untuk menelpon polisi. Sayangnya jaringan tidak ditemukan. Mereka tampak berada di sebuah gubuk kecil dengan perabotan-perabotan sederhana. Jason menemukan sebuah pintu yang terkunci oleh 2 gembok. Gembok pertama terbuka, namun gembok yang kedua harus memasukkan sandi berupa 7 huruf. Mereka pun mencari clue. Tak lama kemudian, Mike menemukan sebuah tulisan yang mengatakan, "Kau akan tercatat dalam sejarah." Jason dan Danny mengira bahwa yang dimaksud adalah nama Presiden Amerika. Mereka pun mengumpulkan nama-nama Presiden Amerika yang berjumlah 7 huruf. Sembari mereka mencoba, Ben melihat pajangan tanduk rusa yang mengingatkannya pada suatu hal ketika ia sedang berkendara bersama teman-temannya. Ben mengingat sesuatu dan dia pun mengatakan bahwa kata kuncinya adalah Rudolph. Mereka mencobanya dan berhasil. Gemboknya terbuka. Namun Ben nampak sangat kebingungan. Mereka semua akhirnya keluar dan tantangan kedua pun baru saja dimulai. Mereka berada di sebuah ruangan yang didesain bersalju dengan suhu 30 derajat dan terus menurun. Danny menelusurinya dan dia terjatuh setelah mendapati ujung ruangan. Tak lama setelahnya, udara beku memenuhi ruangan yang keluar dari lubang angin. Mereka pun berkumpul agar tidak kedinginan, namun sayangnya itu tidak membantu karena mereka harus keluar dari sana. Mereka pun berpencar untuk mencari clue. Jason menemukan sebuah pintu yang harus dibuka menggunakan kunci. Zoe menemukan sebuah kalimat yang mengatakan utara adalah dusta. Amanda menemukan sebuah jaket berwarna merah. Mike menemukan sebuah pancing yang tersangkut di pohon. Dan Ben malah asik merokok. Bangke. Jason seperti kebingungan melihat jaket merah yang ditemukan Amanda. 1 jaket untuk 6 orang. Sadar bahwa mereka akan diadu domba, Amanda mengatakan mereka akan berbagi. Dia pun memberikan jaketnya kepada Zoe.
Saat sedang asik memantik korek apinya, Ben tak sengaja menginjak sebuah lubang yang membuat kakinya mati rasa karena tercebur ke air yang sangat dingin. Setelah itu Mike membawakan mereka pancingnya. Sangat sempurna, lubang pancing dengan pancingnya. Mereka sedikit lebih dekat. Mike mencoba memeriksanya, namun Jason kesal karena Mike terlalu lambat. Dia mengambil alih pancingnya. Betapa terkejutnya ia karena ternyata lubang itu sangat dalam. Sementara Zoe mendapat kompas di kantongnya. Ia pun mengingat tulisannya. Dia mengikuti arah utara, yang anehnya arah utaranya mengarah pada sebuah patung beruang kutub. Ia pun mengambil sesuatu di dalam mulut patung tersebut, dan dia menemukan sebuah magnet. Ben yang ingin merokok diusir Amanda karena ia tak mau bersebelahan dengan perokok. Zoe kemudian membawakan magnetnya. Magnet itu pun dipasang ke pancingnya, lalu Mike menurunkannya kembali. Jason yang sudah kedinginan meminta jaket yang digunakan Zoe. Mereka pun akhirnya menemukan kunci di dalam sebuah balok es. Sayangnya balok es tersebut sangat-sangat keras. Jason memiliki ide untuk membakar esnya. Dia meminta korek kepada Ben yang sedang merokok cukup jauh dengan mereka. Ben yang kesal malah membuang koreknya di tengah es. Danny yang peka akhirnya memutuskan untuk mengambil koreknya. Namun saat ingin kembali, tiba-tiba es di tempat Danny berpijak meledak dan membuatnya jatuh. Danny pun terseret arus yang membuatnya tak bisa kembali ke lubang. Danny pun akhirnya tewas tenggelam. Semua menyalahkan Ben, namun pada akhirnya kejadian itu menyadarkan mereka bahwa permainan itu memang sangat-sangat berbahaya. Mereka harus saling membantu satu sama lain. Mereka memutuskan untuk mencairkan esnya dengan panas tubuh mereka. Akhirnya, perlahan es mulai mencair. Merasa kuncinya sudah bisa diambil, Jason mengambil kuncinya. Dia menuju pintu sebelumnya. Namun, entah mengapa pintunya tak kunjung terbuka. Zoe melihat ke belakang dan ternyata pintu yang terbuka adalah pintu yang satunya. Dan itu berada di seberang. Mereka pun harus berlari karena tiba-tiba es sepenuhnya akan meledak. Dan yang terjadi, untungnya mereka berlima semuanya selamat. Di ruang selanjutnya, mereka harus menyelesaikan teka-teki di sebuah bar yang terbalik. Belum sempat mengambil napas, tiba-tiba ruangan tersebut bergerak naik entah berapa lantai ke atas. Saat ruangan berhenti, tiba-tiba telepon berdering, diikuti musik yang sangat-sangat keras hingga mereka kesakitan. Menyadari itu, mereka tak boleh buang-buang waktu. Berbagai petunjuk kemudian mereka telusuri. Jason melihat sebuah pintu tanpa gagang di sudut atas ruangan. Mereka mungkin saja membutuhkan gagang untuk membuka pintunya. Mike yang melihat meja biliar juga menyadari bahwa bola angka 8 tak ada di atas meja. Mike pun mencarinya. Namun tiba-tiba telepon berdering kembali yang membuat sebagian lantai yang hendak dipijaki Mike tiba-tiba terlepas dan jatuh. Untungnya Ben melihat itu dan menyelamatkannya. Menyadari bahwa lantainya tak aman, mereka pun berpegangan pada tembok. Namun mereka juga harus tetap mencari petunjuk. Untuk itu, Amanda memanjat ruangan dan menemukan sebuah brankas yang terkunci oleh 4 kombinasi angka. Sontak, Mike secara random menyebutkan beberapa angka. Namun sayangnya itu tak berhasil. Di sisi lain, Zoe melihat di sudut ruangan yang terdapat sebuah puzzle raksasa. Dia pun pergi untuk menyelesaikannya. Singkat cerita, Zoe berhasil menyelesaikan puzzle-nya. Mereka pun membuat kombinasi angka dari puzzle tersebut. Namun entah mengapa brankasnya tetap tak mau terbuka. Lantai semakin berkurang. Mereka pun segera memanjat rak tempat Zoe. Namun dikarenakan beban mereka terlalu berat, akhirnya rak tersebut terlepas dari dinding hingga membuat Zoe terjatuh. Zoe pun pingsan, namun Jason datang untuk menolongnya. Zoe sempat ngigau dan itu membuatnya tersadar bahwa mungkin saja kode yang mereka dapatkan tadi seharusnya terbalik karena ruangannya juga terbalik. Amanda mencobanya dan ternyata itu berhasil. Amanda mendapatkan bola 8 yang merupakan gagang pintunya. Mereka berempat pergi menuju pintunya, sedangkan Amanda harus bergelantungan di meja biliar yang terbalik. Namun di tengah perjalanannya, bola tersebut justru terjatuh yang membuat Amanda harus mengambilnya. Ia pun melompat, namun secara kebetulan di saat yang bersamaan telepon berdering kembali yang menandakan bahwa lantai tersebut akan jatuh. Menyadari hal tersebut, Amanda langsung melempar bolanya kepada Jason dan melompat bergelantung di tali teleponnya. Mereka sempat mencoba untuk menolong Amanda, namun karena kabel telepon tersebut tak mampu menahan beban Amanda, kabel itu pun putus dan akhirnya menewaskan Amanda.
Di next room, mereka harus menyelesaikan teka-teki pada ruangan yang didesain seperti rumah sakit. Mereka sangat kebingungan ketika melihat tempat tidur yang sama seperti mereka dulu. Ternyata mereka adalah satu-satunya penyintas yang selamat dari kecelakaan yang tentunya berbeda-beda. Bahkan Beth, Amanda, dan Danny ada di sana. Siapapun yang membuat permainannya sangat mengetahui tiap detail kehidupan mereka. Zoe pernah mengalami kecelakaan pesawat saat sedang liburan ke Vietnam bersama parentsnya. Saat sedang berlayar, perahu yang dinaiki Jason terbalik di tengah lautan bersama seorang temannya. Namun temannya mengalami hipotermia hingga kebingungan. Dia kemudian berenang di lautan lepas dan keesokan harinya petugas hanya menyelamatkannya. Ben pernah mengalami kecelakaan mobil bersama beberapa temannya dan hanya dia seorang yang selamat. Mike adalah satu-satunya yang selamat dari ambruknya tambang tempat ia bekerja dulu. Amanda satu-satunya penyintas saat terjadi ledakan EID. Dan yang terakhir, Danny adalah satu-satunya survivor saat karbon monoksida meracuni seluruh keluarganya. Tak lama setelahnya, instruksi dari gamenya pun diberitahukan, dan mereka hanya mempunyai waktu 5 menit sebelum ruangan akan dipenuhi gas beracun. Sepertinya mereka akan diadu siapa yang paling beruntung di antara yang beruntung. Mengetahui hal itu, Zoe memutuskan berhenti mengikuti aturan permainannya. Zoe kemudian menghancurkan semua CCTV yang ada di ruangan tersebut. Di sisi lain, ketiga orang lainnya tak ingin mati konyol. Mereka pun tetap mencari petunjuk untuk menyelesaikan gamenya. Singkat cerita, Mike menemukan petunjuknya, dan sepertinya mereka harus menggunakan mesin EKG untuk bisa menyelesaikan teka-tekinya. Jason kemudian menyuruh Ben untuk memakainya, namun karena detak jantung Ben terlalu rendah, ia kemudian menyuruh Mike melakukannya. Namun karena hal tersebut tak kunjung berhasil, ia pun menggunakan mesin pengejut jantung untuk bisa menambah detak jantung Mike. Dan seperti kesetanan, Jason terus menggunakannya hingga Mike mengalami serangan jantung dan akhirnya tewas. Waktu mencapai batasnya, gas mulai dikeluarkan, namun Jason tak menyerah. Karena detak jantung tertinggi tak berhasil membuka jalannya, ia pun memutuskan untuk mencoba detak jantung terendah. Zoe tetap tak memperdulikan mereka, ia masih asik untuk menghancurkan CCTV-nya. Dan alhamdulillahnya, jalan keluarnya akhirnya terbuka. Jason langsung gercep keluar dari ruangan tersebut. Sebelum pergi, Ben sempat mengajak Zoe, namun Zoe tetap tak memperdulikannya. Mereka berdua pun akhirnya berhasil ke ruangan selanjutnya, namun Zoe sepertinya tak selamat. Dan plot twist, ternyata keselamatan Jason bukan berasal dari keberuntungan, tetapi ia membunuh temannya sendiri dan mengambil jaketnya karena ia tak mau mati kedinginan. Tampaknya, ruangan kali ini tidaklah sesulit ruangan sebelumnya. Mereka hanya perlu menggunakan tenaga untuk membuka jalannya. Mereka berdua pun saling membantu, namun sayangnya ketika pintunya terbuka, terdapat tulisan yang menyuruh mereka untuk mencari obat penawar. Karena ternyata pegangan pada pintunya telah dilumuri racun yang membuat mereka berhalusinasi. Mereka pun mulai mencari penawarnya, namun sayangnya ketika Ben mendapat obat penawarnya, Jason pun tiba-tiba menyerang Ben. Namun dikarenakan fisik Ben sangat jauh di bawah Jason, akhirnya Ben kalah telak. Bahkan Jason sempat mematahkan kakinya. Namun tanpa diduga, dengan sisa-sisa kekuatannya, Ben mendorong Jason hingga kepalanya terbentur dan membuatnya tewas seketika itu juga. Ben pun sampai di ruangan yang terakhir, yang sama seperti di awal film tadi. Adegan kemudian berpindah pada petugas yang mengamankan mayat-mayat di ruangan sebelumnya, yaitu di ruangan tempat Zoe dan Mike tewas. Namun ternyata, Zoe masih hidup. Dia sempat menggunakan masker oksigen yang membuatnya selamat dari racunnya. Dia pun menghajar kedua petugas itu. Di sisi lain, ternyata Ben berhasil selamat dari ruangan tersebut. Ia menemui jalan keluarnya. Karena ruangan tersebut merupakan ruangan yang terakhir, otomatis Ben lah pemenangnya. Dia pun akhirnya bertemu si pemimpin permainan. Kita sebut saja dia Pak Amir. Mereka ngobrol-ngobrol cara jadi YouTuber sukses. Dan ternyata, game tersebut dibuat untuk para elit global yang berkuasa di dunia. Bahkan di tahun sebelumnya, mereka juga telah melakukan gamenya pada kelompok yang berbeda-beda. Nah kali ini, sekelompok penyintas pun dipilih karena mereka ingin melihat apakah keberuntungan berpengaruh pada game ini. Ben yang mengira dia akan mendapatkan uangnya, tiba-tiba dicekik oleh Amir. Namun saat itu juga Zoe datang menyelamatkan Ben dan akhirnya mereka menembak Pak Amir. Alhamdulillahnya, mereka berhasil keluar dari tempat tersebut dan langsung membawa Ben ke rumah sakit.
Zoe pada akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Namun sayangnya, pihak escape room telah mensterilkan gedungnya tanpa jejak sama sekali. Bahkan Zoe dituduh polisi berhalusinasi. 6 bulan setelahnya, Zoe dan Ben akhirnya menjadi sepasang sahabat. Mereka terlihat sedang makan di suatu tempat. Di tengah-tengah obrolan, Zoe mengeluarkan catatan yang mengatakan bahwa keempat pemain yang lain mati dalam kecelakaan yang berbeda-beda. Seperti Danny yang mati akibat tenggelam di danau Maikaigan. Zoe yang tak bisa melupakan kejadian itu memutuskan untuk mencari si pembuat gamenya. Dia mendapatkan sebuah koordinat dari markas mereka. Sekitar 2 minggu lagi mereka akan pergi ke Manhattan untuk mencari kebenaran. Ben pun akhirnya mau menemaninya. Di sisi lain, pihak escape room ternyata telah mengetahui rencana Zoe dan berniat untuk memasukkannya kembali ke dalam game. Mereka pun merancang sebuah game yang menyerupai pesawat dan siap untuk dimainkan. Tamat ending yang sangat bikin penasaran. Di akhir film, Zoe dan Ben akan pergi mencoba membongkar gamenya. Namun sayangnya, pihak escape room malah menginginkan Zoe dan Ben masuk ulang ke permainan. Film ini sendiri memiliki sequel yang dirilis pada tahun 2021 kemarin. Cukup epik di mana Zoe berhasil mencurangi gamenya yang membuat pihak escape room mungkin merasa kesal dengannya. Pesan yang dapat kita ambil adalah berhati-hatilah ketika mendapat undangan dari orang yang tak dikenal. Dan jagalah selalu mata kalian. Jangan asal lihat duit langsung gelagapan. So, gitu aja dulu saudara, alur film kita kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye, assalamualaikum.